CGT Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual. Kami akan mempraktekkan kucing pada siang ini. Saya sendiri, Saiful Umar sebagai observer, kemudian rekan kami, saya Erika Nurifada sebagai coach, kemudian rekan kami yang kedua, saya Nia Sandra Piani sebagai coaching. Baik, pada siang ini kami akan melaksanakan praktek kucing. Selamat menyaksikan. Siang, Bu Erika. siang Pak Umar. Sudah siap melaksanakan praktek kucing pada Siap. siang ini? Siap, insya Allah siap. Sudah mempersiapkan rubrik penilaian, Bu? Sudah Pak Umar. Kalau boleh tahu, bagaimana rubrik penilaian yang digunakan pada kucing kali ini? Iya. Jadi pada rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktik kucing kali ini Pak, saya menggunakan alur tirta Pak. Jadi T itu tujuan, I itu identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak. Oke. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu ya, pada kucing kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kucing? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktik kucing kali ini ada 3 Pak. Iya. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Namun saya ingin fokus atau spesifik lagi yang saya observasi pada kali ini adalah dengan mendengarkan aktif Pak. Jadi penuh mendengarkan aktif. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Bu, indikator tercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan pada siang hari ini itu apa? Ya, baik Pak. Jadi indikator yang ingin saya capai, tadi kan mendengarkan aktif ya Pak. Saya itu berpedoman atau berindikator pada fokus pada permasalahan yang dibicarakan gitu. Jadi saya lebih fokus mendengarkan permasalahan atau keluhan yang disampaikan pada coach, sehingga harapannya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing dia untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan yang dimiliki oleh coach tersebut Pak. Oke, bagus sekali ya Bu ya rencananya. Saya berdoa semoga proses kucing pada siang hari ini lancar ya Bu ya. Amin amin. Terima kasih Pak Selamat untuk pembinanya. kucing dia dengan kucing jenengan. Terima kasih Pak. Semoga dilanjutkan. Iya Pak Umar. Selamat siang Ibu Nia. Selamat siang Mbak Erika. Masih semangat ya hari ini ya. Semangat. Saya dengar tadi lewat WA Ibu Nia katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Begitu Ibu Nia? Iya. Apa yang didiskusikan hari ini Ibu Nia? Ya. Jadi begini Bu, saya itu minggu depan mau praktek tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Tapi saya di sini masih Iya. bingung nanti praktek pembelajaran berdiferensiasi itu nantinya seperti apa begitu. Sementara kan sebelum-sebelumnya saya sudah pernah melaksanakan. Nah ini saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya yang lain, tidak seperti yang kemarin. Kalau boleh tahu yang kemarin itu apa Bu Nia? Diferensiasi yang mana? Yang kan ada 3 ya, diferensiasi produk, proses, kemudian konten gitu. Yang udah Ibu pernah lakukan apa? Yang pernah saya lakukan itu kemarin adalah berdiferensiasi produk Bu. Iya. Oke. Jadi bunyinya kali ini adalah galau ya, galau tentang mau mempraktekkan belajar berdiferensiasi yang apalagi ini gitu ya, kan kemarin udah produk gitu ya. Oke. Jadi harapannya ibunya nanti seperti apa ini nanti? Pembicaraan kita kali ini harapannya ibunya akan seperti apa yang diharapkan? Baik, harapan saya nanti setelah adanya percakapan ini, saya menemukan solusi dari permasalahan saya bisa ada gambaran nantinya pembelajaran berdiferensi seperti apa yang nantinya saya terapkan pada saat praktek baik di sekolah. Oke, jadi ibunya harapannya nanti akan ada gambaran ketika akan melakukan actionnya di kelas untuk mempraktekkan belajar berdiferensiasi. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, menurut Ibu Nia sendiri nih, pembelajaran berdiferensiasi menurut Ibu Nia itu apa sih Bu Nia?
Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid seperti itu. Jadi di sini intinya murid itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya seperti itu. Jadi dunia sendiri sudah paham ya mengenai kebutuhan murid ya. Ya. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya Ibunya, tadi kan Bunia udah ke produknya. Jenis berdiferensiasi itu ada 3. Ya. Selain produk, berarti kira-kira Ibunia itu orientasinya mau kemana dulu nih? Kan ada 3 pilihan, produk Ya. sudah. Kira-kira mau lari kemana? Saya tertarik pada diferensiasi proses tuh. Ya, Berdiferensiasi. jadi prosesnya itu, ya harapannya begini, ketika pembelajaran itu anak terasa menyenangkan, terasa menyenangkan, terasa mengasihkan, jadi tidak bosan, gitu. Anak aktif, gitu. Jadi prosesnya yang diharapkan. Pembelajaran berdiferensiasi proses Ya. Nah, Dunia sendiri hambatan yang dialami atau situasi yang dialami di sekolah Dunia itu seperti apa? Kira-kira kalau Ibu Nia menerapkan berdiferensiasi proses itu hambatannya apa? Tadi kan katanya galau ya. Kegalauannya itu apa sih yang menyebabkan galau itu kenapa? Jadi begini, kemarin itu saya sempat memetakan anak-anak di situ mengenai minatnya itu berbeda-beda, minat yang berbeda-beda, dari gaya belajar yang berbeda-beda di situ. Karena dari kelompok tersebut saya peroleh 3 kelompok. Ada yang cara belajarnya lewat audiovisual, ada yang melalui visual, ada yang kinestetik seperti itu. Jadi di sini saya bingung proses pembelajaran seperti apa yang cocok diterapkan untuk anak-anak saya tersebut. Nah, jadi situasi dan kondisi di sekolah Dunia itu sangat beragam ya. Mereka ada yang suka visual, audiovisual, dan kinestetik begitu. Nah, Ibu Nia sendiri setahu Bu Nia ya, media-media apa yang sudah dimiliki Ibu Nia di sekolahan atau Ibu Nia bisa buat, kira-kira yang bisa Ibu Nia buat sesuai dengan gaya belajar anak itu? Apakah Bu Nia di sekolah sudah memiliki media-media yang bisa mengarah kepada visual, audiovisual gitu? Apakah di sekolah Bu Nia ada? Sepertinya ada Bu, seperti Misalkan apa? media gambar, itu poster, kemudian ada lagi video. Saya di sini kebetulan bisa membuat video. Berarti Ya. di sekolah Dunia dan Dunia pun juga berpotensi untuk bisa membuat media-media yang mengarah pada gaya belajarnya begitu ya Dunia ya. Baik. Nah, sekarang Dunia sudah mengetahui ya media yang akan digunakan ketika Dunia mau mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, selanjutnya materi apa yang kira-kira akan Dunia ajarkan ketika menggunakan berdiferensiasi proses ini? Untuk materinya saya tertarik pada materi sistem peredaran darah manusia. Oke. Iya. Kelas berapa Dunia ini kalau betul? Kelas 5 itu. Kelas 5. Iya. Jadi Dunia ingin mengajarkan sistem peredaran darah Dari manusia. Nah, sekarang alurnya ketika Dunia tadi kan sudah bisa memetakan anaknya menggunakan audiovisual, kemudian visual dan kinestetik. Jadi kan dari petakan. Kalau boleh tahu tadi memetakannya menggunakan alur apa atau instrumen apa yang digunakan untuk bisa mengetahui gaya belajar mereka Dunia? Di situ saya menggunakan instrumen asesmen diagnostik Bu. Ya. Asesmen diagnostik, sudah digunakan asesmen diagnostik. Kemudian Dunia tadi juga sudah mengatakan bahwa di sekolah saya didukung adanya fasilitas juga ya, fasilitas untuk menggunakan video, kemudian Dunia juga bisa membuat video, alhamdulillahnya ada poster juga di sekolahnya begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Ibu Nia kira-kira ya kalau anaknya suka visual, suka audiovisual, kemudian Dunia udah punya medianya ya, alurnya itu medianya mau diapakan itu Dunia? Apakah bisa meratakan atau berbeda-beda atau bagaimana Dunia menurut Dunia nanti kira-kira? Saya itu nanti akan membagi
anak-anak ke dalam beberapa kelompok, paling enggak kan 3 kelompok karena sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Iya. Jadi nanti untuk yang audio visual, Iya. nanti saya tontonkan video. Sebelumnya saya buat video terlebih dahulu tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian untuk yang kinestetik nanti rencananya gimana ya Bu? Saya minta untuk praktikum gitu ya. Untuk Oke, praktikum. Jadi anak-anak nanti sebelumnya saya minta untuk bawa alat dan bahannya terlebih dahulu dari rumah gitu ya Bu ya. Jadi yang kinestetik anak-anak sendiri mereka melakukan nanti Iya. gaya belajarnya ya, Iya. diarahkan untuk bisa gitu. Terus yang video mereka tinggal menonton, kemudian yang visual mereka melihat. apa ya Bu kira-kira visual itu ini Bu, kalau untuk visual bisa membuat poster bagaimana ya, membuat poster atau gambar berkenaan dengan sistem peredaran darah Bisa, manusia. bagus sekali ya. Jadi kecenderungan dia yang suka menggambar dan juga melihat gambar itu bisa lebih tertarik dan semangat lagi ya untuk Iya. belajar. Nah, kalau begitu Bu Nia, kira-kira selain dari media terus kemudian asesmen diagnostis tadi ya kan sudah dilakukan, apakah ada perlu yang ada dibutuhkan lagi kira-kira untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bu Nia capai? Ada Bu. Apa kira-kira yang dibutuhkan lagi? Ya, baik. Sepertinya saya perlu dukungan teman sejawat ya, teman sejawat. Sejawat dalam hal ini bertugas untuk memantau selama saya nanti melaksanakan praktek baik saya di kelas, dan nanti mengobservasi dan memberikan umpan balik sejauh mana penerapan pembelajaran saya tersebut gitu. Ini yang butuh sekali juga dukungan dari teman sejawat untuk memberikan umpan balik. Iya. Ya. Nah, sebelum action ini dilakukan, kira-kira hal yang pertama kali Ibu Nia lakukan ini membuat apa kira-kira Bu Nia? Supaya lancar semuanya. Ya, mungkin RPP ya Bu. RPP pertama-tama harus saya buat terlebih dahulu. Kemudian untuk RPP, kemudian tadi asesmen diagnostisnya ya dilakukan, media juga sudah, kemudian prosesnya juga tadi Bu Nia sudah membedakan ya, sehingga dalam penilaian pun nanti juga mengikuti dari prosesnya itu tadi ya, tempat kerja yang digunakan gitu ya Bu Nia ya. Oke Bu Nia, jadi kesimpulannya apa nih Bu Nia hari ini yang bisa dipetik dari percakapan kita setelah bercakap tadi Bu Nia? Ya, kesimpulan saya di sini merasa senang, lega, jauh lebih baik dari sebelumnya begitu. Jadi yang saya dapatkan tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya saya terapkan itu nanti berfokus pada diferensiasi proses. Oke, Proses di mana di sini anak-anak sebelumnya sudah saya kategorikan ke berdasarkan gaya belajar ada kinestetik, kemudian audiovisual dan visual, dan itu prosesnya juga berbeda-beda. Untuk yang kinestetik nanti ada kegiatan praktikum, untuk visual nanti ada kegiatan membuat gambar, kemudian untuk yang audiovisual nanti untuk menonton video seperti itu. Kemudian jenis penilaian juga nanti berbeda-beda juga. Terus berikutnya yang dibutuhkan untuk pertama kali yaitu perlu diadakan asesmen diagnostik untuk menentukan tadi seperti apa untuk memetakan kebutuhan murid tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat RPP sesuai dengan pembelajaran tadi. Kemudian yang ketiga adalah dibutuhkan rekan sejawat Bu. Jadi nanti perlu diperlukan untuk untuk memantau sejauh mana pembelajaran yang sudah diterapkan seperti itu Bu. Biasa sekali ya dunia ini ya, benar-benar memberikan inspirasi kepada saya dan juga mungkin teman-temannya Bu Nia untuk bisa menerapkan belajar yang merdeka ya, belajar sesuai dengan berdiferensiasi yaitu pada fokus pada proses ya. Bagus sekali Bu Nia, semoga nanti Bu Nia bisa melaksanakannya dengan lancar. Tapi kalau boleh tahu nanti pelaksanaannya kira-kira kapan Bu Nia? Minggu depan Bu. Minggu depan ya.
Semoga nanti sukses dan disiapkan dengan matang sehingga tujuan yang ingin diharapkan oleh dunia bisa tercapai. Ya, Bunia. Sukses selalu Bunia. Ya, amin amin. Bu Erika. Iya, Pak. Oh, luar biasa tadi ya. Proses kucing dengan dunia ya. Terima kasih, Pak Umar. Mengalir sekali sehingga enak saja didengarkan. Kalau boleh tahu nih, kita juga pengen tahu Iya, Pak Umar. apakah indikator yang diharapkan itu tadi menurut itu sudah tercapai. Alhamdulillah kalau menurut saya nih Pak Umar tadi indikator atau yang saya harapkan tadi itu sudah tercapai Pak Umar. Melalui refleksi tadi dari alur tirtanya sudah terlihat menurut saya dari tujuannya. Dunia sudah mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai pada percakapan kali ini adalah dia ingin mendapatkan pencerahan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak Umar. Kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi juga dijabarkan sangat detail oleh Bunia. Itu pun juga karena ide Bunia sendiri yang sangat inspiratif gitu ya, berdasarkan potensi yang dimiliki sekolah, kemudian potensi dalam diri dan potensi dalam diri anak, sehingga dia bisa memunculkan rencana aksi yang akan dilakukan. Terus sudah panjang lebar ya Ibu menjelaskan tadi ya. Terakhir ini Ya, Pak Umar. setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Umar. Jadi kalau tadi saya fokusnya pada mendengar secara aktif ya Pak Umar. Untuk yang selanjutnya saya pengen mencoba yang lain Pak Umar nih ya. Saya pengen sekali mencoba untuk mengembangkan yang pertanyaan yang berbobot Pak Umar. Ya, sehingga harapan saya bisa menggali lagi atau mengeksplorasi lagi dari ide-ide kreatif ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Baik Bu Erika, semoga harapan Ibu akan segera terlaksana. Amin amin ya Pak. Dan Ibu semakin maju lagi ke depannya untuk menjadi coach yang luar biasa. Terima kasih Pak Umar. Selamat siang Bu Erika, Siang, Pak sukses Umar. selalu. Ya, terima